Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini aku akan membawakan sebuah kasus dari Las Vegas, USA. Cerita ini akan membuat kalian tercengang melihat ada seorang ibu yang bisa melakukan hal yang tidak pernah terbayangkan di pikiran kalian. Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita langsung mulai. Apa yang ada di pikiran kalian saat kalian mendengar kata ibu? Pasti yang ada di pikiran kalian adalah sosok seorang ibu yang ideal, penuh kasih sayang dan perhatian, yang rela berkorban dan melakukan apa saja buat anak-anaknya. Ya, itulah gambaran seorang ibu yang seharusnya. Tapi rupanya tidak semua ibu seperti itu. Ada juga ibu yang egois dan tidak peduli dengan buah hatinya. Seperti di cerita yang aku bawakan kali ini. Liam Eustace tinggal bersama ibunya di San Jose, California. Ibunya bernama Samantha Moreno Rodriguez dan ayahnya bernama Nicholas Eustace. Meskipun Liam didiagnosis menderita autis, Liam tampak normal seperti anak lainnya. Dia suka bermain di taman dan juga suka berenang. Liam ini termasuk anak yang lincah. Dia bisa bermain sampai berjam-jam tanpa kelihatan capek atau lelah. Makanan favorit Liam adalah spaghetti dan pizza. Liam ini sangat dekat dengan ayahnya dan lebih mencintai ayahnya dibandingkan anggota keluarga yang lainnya. Setiap minggu mereka berdua selalu menghabiskan waktu dengan bermain di taman bersama. Menurut dokter, karena kondisi sakitnya ini, perilaku Liam sering berubah-ubah sesuai dengan moodnya. Dan dengan bertambahnya usia Liam, perilakunya bisa semakin memburuk. Hal inilah yang menjadi sumber pertengkaran antara Samantha dan Nicholas, yaitu orang tuanya Liam. Mereka sering berbeda pendapat mengenai cara menangani Liam dan sakitnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Liam ke terapis setelah pulang sekolah. Liam juga disekolahkan di sekolah khusus untuk anak autis. Dan ternyata di sekolah itu, Liam termasuk murid yang pintar dan cerdas. Pada tanggal 24 Mei 2021, Nicholas yang baru pulang kerja merasa heran sewaktu sampai di rumahnya. Dia tidak menemukan siapapun di rumah pada saat itu. Yang anehnya, selain tidak ada siapapun di sana, semua pakaian-pakaian milik istri dan anaknya juga tidak ada. Yang ada hanya sehelai kertas yang berisi tulisan seperti ini. I'm sorry, I had to do it like this. I'm going to try and get a house for Liam and we can talk about this in the future. Yang artinya aku minta maaf, aku harus melakukan ini. Aku akan mencari rumah untuk Liam dan aku. Dan kita akan membicarakan masalah ini suatu saat nanti. Tentu saja Nicholas menjadi sedih dan terkejut membaca pesan seperti itu. Meskipun dia dan Samantha mempunyai masalah dan sering bertengkar, tapi Nicholas tidak pernah menyangka kalau Samantha akan meninggalkannya, apalagi sampai membawa Liam anaknya. Awalnya, Nicholas bermaksud untuk menelpon polisi, tapi dia tidak mau menyulitkan Samantha, karena bagaimanapun Samantha adalah ibunya Liam, dan Nicholas tahu kalau Samantha juga mencintai Liam sama seperti dirinya. Tapi setelah beberapa hari berlalu dan masih belum ada kabar dari Samantha, perasaan Nicholas menjadi tidak enak. Dia merasa pasti ada sesuatu yang salah. Akhirnya, Nicholas mencoba menelpon Samantha. Tapi ternyata Samantha tidak bisa dihubungi sama sekali. Walaupun Nicholas sempat berpikir bahwa Samantha tidak mungkin menyakiti Liam anaknya, tapi hati kecilnya berkata lain. Akhirnya Nicholas tidak tahan lagi. Pada tanggal 1 Juni 2021, dia pergi ke kantor polisi di San Jose. Di sana Nicholas menceritakan semuanya kepada polisi kalau sudah seminggu ini dia tidak mendengar kabar apapun dari Samantha dan Liam. He did not want to get Samantha in trouble and he chose not to file a
report to document the parental abduction. Sementara itu, di tempat lain, yaitu di Las Vegas, kepolisian di sana sedang menghadapi kasus yang rumit. Tubuh seorang anak kecil tanpa busana diketemukan oleh para pendaki gunung pada tanggal 28 Mei 2021 di sebuah jalur pendakian di Mountain Springs, Nevada, dekat Las Vegas. Di tubuh anak tersebut terdapat beberapa goresan dan memar yang ternyata merupakan luka akibat diseret sewaktu naik menuju ke jalur pendakian, tempat di mana tubuh itu diketemukan. Polisi menyatakan kalau tubuh itu sudah tidak bernyawa sekitar 24 jam. Pelakunya sengaja membuang tubuh tersebut di tempat itu dengan harapan tidak ada yang bisa menemukan. Para polisi juga tidak bisa menemukan pakaian atau petunjuk apapun yang bisa membantu mengidentifikasikan tubuh korban. Karena hal itu, tubuh anak tersebut diberi nama Little Zion. Dan mereka juga langsung merilis sketsa wajah anak tersebut untuk mengetahui siapa sebenarnya anak itu dan dari mana asalnya. Bahkan FBI menawarkan imbalan sebesar 10.000 US dollar atau sekitar 143 juta bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi untuk membantu mengidentifikasikan tubuh anak tersebut. Hampir selama 2 minggu, sketsa Little Zion disebarluaskan melalui media-media lokal, baik koran maupun radio dan TV lokal, dengan harapan ada orang yang bisa mengenali wajah anak tersebut. Dan untungnya, pada akhirnya ada seorang yang mengenali anak laki-laki itu. Pada tanggal 4 Juni, seorang wanita yang mengaku sebagai teman Samantha menelpon kepolisian di San Jose. Wanita itu mengatakan kalau sketsa anak itu mirip dengan Liam Husted. Wanita itu juga bilang dia sudah lama tidak melihat atau mendengar kabar dari Samantha. Dan terakhir kali Samantha berbicara dengan dia, Samantha mengatakan kalau dia akan ke Las Vegas bersama Liam. Polisi di San Jose langsung bergerak cepat. Mereka menghubungi kepolisian di Las Vegas, mengabarkan perkembangan baik atas kasus ini. Para penyelidik langsung menuju ke rumah Liam. Mereka mengambil bantal Liam untuk dibawa ke bagian forensik untuk dites DNA-nya. Dan ternyata benar, hasil tesnya positif. Itu adalah tubuh Liam. Menurut polisi, Samantha dan Liam meninggalkan rumah mereka di San Jose pada tanggal 24 Mei 2021. Mereka melewati Laguna Beach dan menuju California pada tanggal 26 Mei 2021. Dan tubuh Liam diketemukan pada tanggal 28 Mei 2021 di jalur pendakian Mountain Spring antara Las Vegas dan Pehram. Polisi juga mengatakan kalau Samantha bepergian dengan Liam menggunakan mobil Dodge Caliber 2007 berwarna biru. Polisi bahkan yakin kalau Samantha melukai Liam sewaktu mereka masih berada di Clark County, Nevada. Akhirnya dari sini ya guys, polisi mulai mengadakan pencarian terhadap Samantha di seluruh negara bagian Amerika. Dari rekaman CCTV, polisi menemukan mobil Samantha terlihat pada tanggal 29 Mei di Colorado. Samantha juga melakukan check-in secara online di Hotel Englewood di Denver, Colorado. Dia terlihat check-in sendirian pada tanggal 31 Mei dan check-out dari hotel itu pada tanggal 1 Juni, di mana pada hari yang sama ayahnya Liam ke kantor polisi melaporkan kehilangan anaknya. Untungnya, pada tanggal 8 Juni 2021, polisi akhirnya menemukan Samantha. Dan waktu diketemukan, Samantha terlihat sedang menikmati sarapan paginya di Hotel Englewood, Denver bersama seorang pria yang baru dia kenal. Dan gilanya, Samantha sama sekali tidak kelihatan sedih ketika diberitahu tentang keadaan Liam. Sebaliknya, Samantha malah sibuk berdandan dan melakukan aktivitas seakan-akan tidak peduli dengan keadaan anaknya Liam. Samantha juga mengaku pada polisi kalau dia sudah frustasi dan merasa putus asa menghadapi Liam, sehingga dia lalu memutuskan untuk menghabisi Liam dengan cara menekan leher anaknya dengan sangat kuat selama 15 menit. Atas perbuatannya yang keji itu, Samantha akhirnya diserahkan ke kepolisian di Las Vegas dengan tuntutan atas pembunuhan terhadap Liam.
Pada tanggal 30 Juni 2021 di pengadilan, jaksa mengungkapkan semua perbuatan kejam yang dilakukan oleh Samantha sehingga membuat Liam kehilangan nyawanya. Sungguh tragis dan menyedihkan. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Liam saat itu. Pasti dia sangat kebingungan dan takut sewaktu menyadari kalau ibunya akan menyakiti dirinya. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa tega menyiksa dan mengakhiri hidup anaknya sendiri? Nicholas, ayahnya Liam, tentu saja merasa kaget dan syok dengan kenyataan yang menyeramkan ini. Bukan hanya harus kehilangan nyawa anaknya saja, tapi ternyata yang menghabisi nyawa anaknya adalah istrinya, yaitu Samantha, ibunya Liam sendiri, orang yang seharusnya melindungi dan bertanggung jawab untuk menjaga Liam. Di halaman website GoFundMe, Nicholas menggambarkan situasi yang dihadapinya ini sebagai mimpi buruk. Dia berkata, "Setiap pagi saya bangun dan menangis. Setelah saya menyadari kalau itu bukan mimpi buruk." Kebanyakan orang tidak menyadari betapa hebatnya anak-anak dalam kondisi seperti Liam. Dan Liam tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Bagian tersulit dari semua ini adalah dia diambil dariku oleh salah satu orang yang seharusnya bisa dia percayai. Jadi dia pasti sangat ketakutan dan bingung, dan aku tidak ada di sana untuk melindunginya. Nicholas juga menggambarkan anaknya sebagai sosok yang tegar dan selalu memiliki senyum yang menghiasi wajahnya. Liam adalah anak yang penuh energi dan siap untuk bertualang kapan saja. Liam juga anak yang cerdas dan cekatan. Dia tahu apa yang dia mau dan bagaimana cara mendapatkannya. Liam bahkan bisa diandalkan dan selalu siap untuk membantu setiap kali Nicholas butuh bantuannya. Liam sangat berharga dan bagi Nicholas, anaknya Liam adalah seorang superstar. Jadi ya guys, sejauh ini halaman website GoFundMe sudah mengumpulkan dana lebih dari 39.000 US dollar atau sekitar 557 juta rupiah. Bantuan dana itu masih terus bertambah setiap saatnya hingga saat ini. Hal yang masih membuat Nicholas syok dan tidak percaya adalah bagaimana mungkin Samantha tega melakukan semua hal itu terhadap Liam. Bagi Nicholas, Samantha kelihatan sebagai seorang ibu yang baik bagi Liam. Samantha tidak pernah terlihat bersikap kasar dan kejam, apalagi sampai menyakiti Liam. Jadi apa sebenarnya rahasia di balik semua musibah ini? Nicholas tidak mau percaya begitu saja kalau Samantha, wanita yang dia nikahi selama ini, bisa setega itu terhadap anaknya sendiri. Bahkan sewaktu diwawancara oleh salah satu TV lokal, Nicholas berusaha membela Samantha. Dia berkata kalau Samantha bukanlah ibu yang jahat. Memang ada saat-saat di mana Samantha berada di titik terbawah dan merasa lemah. Nicholas juga ingat saat terakhir kali dia melihat Liam, yaitu sehari sebelum Samantha pergi membawa Liam. Biasanya Nicholas menemani Liam tidur di malam hari dan memegang tangan Liam. Tapi malam itu Nicholas tidak melakukannya. Tidak sepantasnya Liam mendapatkan musibah seperti ini. And that's the hardest part, is knowing that I wasn't there to protect him. Through the tears and grief to share his life and love for Liam. He's smart, definitely energetic. He's mischievous. Normally I would sleep with him, and Sunday I didn't. Normally I'm in bed holding his hand, and I didn't. You know, he did not deserve any of that. And that's what I wanted him to know, is that he was a good boy. He didn't do anything wrong. And Daddy loves him so much. Nicholas cuma ingin Liam tahu kalau dia adalah anak yang sangat baik, bahkan yang terbaik yang pernah dia miliki. Peringatan memorial untuk Liam diadakan di La Colina Park, tempat favorit di mana Liam suka bermain di sana. Keluarga dan para teman dan bahkan banyak orang asing ikut berkumpul di sana. Mereka membawa balon, bunga, dan foto untuk mengenang Liam. Pihak keluarga memakai kaos berwarna hitam dengan foto Liam di bagian depan. Nicholas juga memberi sedikit pidato di sana.
Dia bercerita tentang Liam dan mengenang masa-masa yang menyenangkan yang dia habiskan dengan Liam di taman tersebut, di mana kata Nicholas, taman di La Collina itu bagaikan rumah kedua bagi Liam. Nicholas berkata, "I just look in every direction and I see him. It's nice to be here with him." Yang artinya kurang lebih, aku melihat ke segala arah di taman ini dan aku melihat Liam. Sungguh menyenangkan bisa berada di tempat ini bersama Liam. Kasus kali ini sangat menyedihkan. Seorang ibu harusnya menyayangi dan melindungi anaknya apapun yang terjadi. Tapi ini malah kebalikannya. Mengetahui kalau ibu yang kita cintai melukai dan menyakiti kita pasti merupakan hal yang sangat mengerikan. Putus asa dan frustasi menghadapi kekurangan anak sebenarnya bukanlah alasan untuk menyakiti dan melukai anak yang tidak bersalah. Dalam hal ini, kalau memang Samantha tidak sanggup lagi menjaga Liam, kenapa dia tidak menyerahkan Liam ke ayahnya saja? Jadi Samantha bisa pergi sendiri kemanapun dia mau tanpa harus melukai anaknya. Dan yang tidak habis kupikirkan adalah bagaimana mungkin Samantha tega melakukan hal sekeji itu. Dan yang paling gila, setelah dia melakukannya, dia bahkan membuang tubuh Liam begitu saja di gunung. Lalu dia melanjutkan hidupnya dengan tenang seakan-akan tidak terjadi apapun. Ini menunjukkan betapa egois, kejam dan sadisnya Samantha ini. Semoga dia mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya ini. Dan untuk Nicholas, aku merasa turut berduka karena dia terlihat begitu mencintai Liam. Sangat menyedihkan mengetahui dia harus kehilangan Liam yang sangat dia sayangi. Aku berharap suatu saat nanti Nicholas bisa menemukan kedamaian dan tabah dalam menghadapi kejadian ini. Liam adalah anak yang manis dan baik. Dia tidak layak mendapatkan ibu seperti Samantha. Semoga kini Liam mendapatkan tempat yang terbaik di surga. Rest in peace, Liam. Well, sampai di sini dulu kisah kali ini. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang kasus ini? Hukuman apa yang pantas untuk diterima oleh Samantha? Seperti biasa, aku tidak sabar menanti jawaban kalian di kolom komen. Sampai ketemu di lain cerita. Bye.